Selamat pagi Bapak Ibu dosen, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rosemary Daily, SPD, asal sekolah UPTD SD Negeri 071178 Lelewau. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja di SD Negeri 071178 Lelewau, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Bagaimana hari ini? Apakah sudah dibersihkan kelasnya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, pertama dulu mari kita berdoa kepada anak kami, Lydia atau Madin. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Dan pertama Lydia, Hadir, Bu. Nadine, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Peggy, Hadir, Bu. Yoga, Hadir, Bu. Cilion, Hadir, Bu. Wirman, Hadir, Bu. Anjasman, Hadir, Bu. Bernard. Hadir, Bu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, dengan pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku menanti padamu, berjuang tanah airku, Indonesia. Baik, anak-anak semua, sebelum kita pada materi kita hari ini, Ibu menanyakan dulu tentang materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Kalau masih ingat, coba sebutkan. Saya, Bu. 1. Keanekaragam tumbuhan. 2. Manfaat alam bagi masyarakat Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk. Baik. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mengidentifikasi jenis penampakan alam di daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Yang kedua, menuliskan contoh-contoh pemanfaatan penampakan alam daratan dan perairan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi keragaman budaya, kearifan lokal sebagai akibat penampakan alam yang berbeda-beda. Baik, seterusnya kita masuk pada bab 5, yaitu penampakan alam dan pemanfaatannya. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, mari kita simak video berikut ini.
dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPAS, materi penampakan alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh dari penampakan alam yang ada di bumi. Contohnya gunung, sungai, dan juga pantai. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang penampakan alam? Mari kita bahas bersama-sama ya. Penampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Penampakan alam juga disebut dengan bentang alam. Nah, anak-anak, penampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu penampakan alam daratan dan penampakan alam perairan. Mari kita bahas satu persatu ya. Pembahasan yang pertama yakni ada penampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Penampakan alam daratan merupakan penampakan alam yang berupa daratan. Penampakan alam daratan meliputi yang pertama yakni ada gunung dan pegunungan, yang kedua bukit dan perbukitan, yang ketiga dataran tinggi, yang keempat dataran rendah, yang kelima ada lembah, dan yang terakhir yakni pantai. Penampakan alam daratan yang pertama yaitu gunung dan pegunungan. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan merupakan rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Gunung dibagi menjadi dua, yaitu gunung aktif dan juga gunung tidak aktif. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan salah satu contoh gunung aktif. Gunung aktif merupakan gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan yang mengeluarkan magma, lahar, abu, dan juga batuan. Sedangkan gunung yang tidak aktif merupakan gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanik. Adapun manfaat gunung bagi manusia, yang pertama yakni sebagai tempat penyimpanan air, yang kedua sebagai sarana rekreasi alam, yang ketiga menghasilkan barang aman seperti belerang. Penampakan alam yang kedua yaitu bukit dan perbukitan. Bukit merupakan bentang alam yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Bukit memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan perbukitan merupakan rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Adapun manfaat dari bukit dan perbukitan bagi manusia di antaranya yang pertama sebagai sarana perlawanan dan pendakian, yang kedua sebagai tempat untuk bertani, yang ketiga sebagai tempat menambang batu kapur, yang keempat sebagai tempat objek wisata, dan yang terakhir yakni sebagai tempat resapan air.
Mengamati video, baik, ada tambahan penjelasan tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Baik, kita coba perhatikan di sini. Di sini jelas, yaitu tentunya dataran tinggi merupakan tanah pegunungan dan bukit-bukit penduduk yang berada di pedesaan bekerja sebagai perkebunan. Next. Nah, ini dataran tinggi. Adapun manfaatnya bagi masyarakat Indonesia yaitu satu, sebagai lahan perkebunan. Contohnya yaitu seperti kopi, teh, dan cengkeh. Nah, seterusnya yang kedua, manfaatnya yaitu lahan pertanian sayuran seperti wortel, kentang, brokoli, dan lubis. Itu adalah manfaat dari dataran tinggi. Berikutnya yaitu dataran rendah. Nah, perhatikan di sini ya, dataran rendah. Dataran rendah biasanya terletak di pesisir pantai. Ada juga dataran rendah yang berada di daerah pedalaman. Dataran rendah biasanya memiliki permukaan tanah yang landai. Kondisi geografis ini dimanfaatkan penduduk untuk berbagai kegiatan. Kegiatannya apa? Yaitu satu, ini penjelasannya. Lahan perkebunan. Lahan perkebunan yaitu seperti tebu, aren, kelapa, dan kelapa sawit. Nah, yang keduanya yaitu lahan pertanian seperti padi, jagung, kacang panjang, bawang merah, timun, dan singkong. Seterusnya pada materi hari ini yaitu ada juga kita mempelajari tentang kearifan lokal. Nah, sebelum kita memasuki materi kearifan lokal, mari kita simak video berikut ini. Bicara soal warisan budaya di Indonesia seperti tak ada habisnya. Salah satu budaya yang sudah mengiak dari banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan pada setiap Natal. Warganya menyebut tradisi lompat batu dalam bahasa setempat dengan nama Pakuku. Sebuah tradisi yang banyak dilakukan oleh laki-laki suku bias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter dan menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Selain dilakukan sebagai acara adat, tradisi lompat batu ini juga bisa menjadi pertunjukan yang menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana. Adalah desa Bawang Matalu, salah satu desa adat di Kabupaten Bima Selatan yang sangat kental dengan tradisi lompat batu. Bawang Matalu dalam bahasa Nias berarti bukit matahari. Sesuai dengan letaknya yang berada di atas bukit dengan ketinggian 324 meter di atas permukaan laut yang dibangun berabad-abad lalu. Sebagai bentuk perhatian pada budaya yang ada di desa Bawang Matalu, Kementerian Sosial memberikan bantuan program kearifan lokal sebesar 50 juta rupiah untuk membantu melestarikan kebudayaan tradisi lompat batu. Bantuan tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi.
Bagi Kemensos, program kearifan lokal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antar warga setempat sehingga dapat mencegah terjadinya konflik-konflik sosial. Di tahun 2021 ini, Kementerian Sosial menganggarkan bantuan program kearifan lokal kepada 200 kelompok masyarakat dengan nominal masing-masing Rp50 juta. Baik anak-anak semua, tadi ini video tentang kearifan lokal. Nah, setelah anak-anak semua melihat atau memahami video tadi, adapun penjelasan tentang kearifan lokal. Oleh di sini, adapun seperti ini itu kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia. Kearifan lokal merupakan kebudayaan suatu daerah yang masyarakatnya mempunyai kebiasaan atau adat istiadat. Baik. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri kearifan lokal. Perhatikan di sini anak-anak semua. Satu, yaitu melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Ketiga, melestarikan akhlak dan budi pekerti yang diwujudkan dalam upacara adat. Dan yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu adalah pembahasan tentang kearifan lokal. Dan adapun dan seterusnya yang kelima yaitu memiliki kemampuan menyatukan unsur-unsur budaya asing ke dalam budaya asli. Baik. Setelah mengamati video tadi dan setelah anak-anak juga mendengarkan tentang penjelasan tentang kearifan lokal, adapun setelah anak-anak semua mengamati video tadi dan setelah mendengarkan penjelasan tentang kearifan lokal, adapun yang anak-anak semua lihat daripada video tersebut. Coba satunya saya sebutkan apa tadi? Cuma ada. Coba Nomor baru. yang ketiga, nah, itu adalah disebut dengan kearifan lokal. Baik, sebelum kita masuk pada kerja kelompok, kita dulu refresh dan mengingatkan lagu SDG. Coba teman semua.
Masih di sini. Pertama, tulis namanya, pakai kodenya, lalu ada pada lembarannya, baca dulu, kemudian ada nanti soal pada lembar dan APD. Baca soalnya, baru juga jawab.
Bagaimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Iya. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Baik, pada anak-anak semua, saatnya untuk presentasi hasil kelompok. Diberikan waktu untuk kelompok 1. Baik teman-teman, ini hasil presentasi kelompok kami. Kelompok 1. Nama anggota 1. Lydia Dwi Graciela Daily. 2. Nadine Clara Winatan Daily. 3. Elsa Sirlin Daily. 4. Angelita Eldan Putri Daily. Soalnya 1. Tuliskan 5 penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Jawabannya 1. Gunung, 2. Dataran tinggi, 3. Dataran rendah, 4. lembah, 5. bukit. Soal yang kedua, tuliskan manfaat daerah pegunungan. Jawabannya, manfaat daerah pegunungan adalah 1. Sebagai lahan perkebunan seperti kopi, teh, dan cengkeh. 2. Lahan pertanian sayuran seperti wortel, kentang, brokoli, dan kubis. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya presentasi diberikan waktu untuk kelompok 2. Silakan. Teman saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Kelompok 2. Nama EBG Mister Waludu. 2. Omanzora Daily. 3. Pian Daily. 4. Ecclesial Daily. Soal pertama. 1. Gunung. 2. Dataran tinggi. 3. Dataran rendah. 4. lembah. 5. bukit. Soal kedua. Sebagai lahan perkebunan seperti kopi, teh, dan cengkeh. 2. Lahan pertanian sayuran seperti wortel, kentang, brokoli, dan kubis. Sudah selesai? Baik, terima kasih presentasi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok. Presentasi kelompok 3. Silakan. Teman-teman, saya akan menunjukkan hasil kelompok kami. Kelompok 3, nama anggota 1. Aris
terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masing-masing hasil dari kelompok 1, 2, dan 3. Satu orang saja menyerahkan di depan supaya ibu juga memberikan nilai masing-masing kelompok. Baik anak-anak semua, ini hasil dari kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu sisi sudah memberikan nilai. Hasil dari kerja kelompok 1 yaitu mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok 2. Nah, ini sangat baik juga ya. Nilai dari kelompok 2 adalah mendapatkan nilai 100. Kelompok 2. Nah, dan kelompok 3 semakin meningkat. Nah, ini sangat baik juga nilainya, mendapatkan nilai 100. Kelompok 3. Selanjutnya Ibu bertanya kepada kalian semua, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Apakah ada kesulitan? Tidak. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah yaitu mempelajari tentang penampakan alam dan pemanfaatan alam bagi masyarakat Indonesia. Dan yang kedua yaitu tentang kearifan lokal. Baik, seterusnya Ibu menyampaikan materi berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, materi kita selanjutnya yaitu tentang peta. Nah, coba nanti kalau waktu di rumah kita baca bukunya tentang peta. Baik, sebagai tugas di rumah, coba tulis ya, ambil bukunya, tulis tugas di rumah. Nomor 1, tuliskan salah satu fungsi kearifan lokal. Tuliskan salah satu fungsi kearifan lokal. Selanjutnya yang kedua, tuliskan sikap masyarakat. Tuliskan sikap masyarakat terhadap perbedaan kearifan lokal. Terhadap perbedaan kearifan lokal. Yang ada. Hanya 2 sore. Sebelum kita berpisah di tempat ini atau menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Yang dipimpin oleh Egi. Baik, terima kasih kepada sekian saja pertemuan kita hari ini, dan anak-anak semua boleh keluar dan kita akan kembali menjumpa kita di depan.
Terima kasih. Sekian saja pembelajaran saya yang saya laksanakan hari ini. Mohon saran